Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'ana rabbi ya khaira rabb wa wasitatna al-musyaffa' abduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dzunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Santri Pondok Sanad yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Pembahasan kita pada saat ini adalah di halaman 29 di poin ke-16 di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita bahwa zakat badan kita adalah dengan cara berpuasa. Tubuh yang diberikan oleh Allah, fisik yang diberikan oleh Allah, mata, jantung, darah, tulang dan seluruh yang ada di tubuh kita murni pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak pernah membelinya, dan kita tidak pernah memesannya, tapi Allah memberikan kita kesempurnaan. Dan inilah nikmat yang luar biasa dari Allah, karena dengan tubuh inilah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang dikisahkan di zaman Bani Israel meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai seseorang yang bisa beribadah menyendiri di sebuah pulau di atas gunung di dalam gua. Dia nggak minta macam-macam, dia cuma minta, ya Allah, letakkan saya di satu tempat yang saya nggak bertemu dengan orang, agar saya bisa fokus beribadah kepadamu. Maka dikabulkanlah permintaan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diletakkan di sebuah gunung yang di tengah pulau, kemudian berada di atas gua, di dalam gua di atas gunung, dan Allah menyiapkan di bawahnya sungai yang mengalir dengan air tawar serta buah delima yang normalnya tumbuh sekali dalam setahun, yang saat ini khusus untuk si abid, seorang yang suka beribadah ini, dia diberi oleh Allah setiap hari keluar satu pohon atau buah delima yang cukup baginya untuk makan sehari dalam memperkuat tubuhnya. Maka begitulah perjalanannya hingga dia berusia 500 tahun, dan ketika sudah meninggal dunia, Rasul menceritakan hal ini. Kelak yaumil qiyamah, Nabi Muhammad mengatakan dia akan maju kepada Allah untuk persidangan, dan Allah akan memujinya dengan pujian yang luar biasa, karena dia adalah salah satu hamba yang beribadah kepada Allah dan tidak ingin untuk melaksanakan apapun yang ada hubungannya dengan manusia. Singkat cerita, ketika si hamba tadi dikatakan oleh Allah kepada malaikat, "Wahai malaikat, adkhilhul jannata bi rahmati." Masukkan si hamba ini ke dalam surgaku dengan rahmat saya. Maka si hamba tadi mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, bolehkah saya menanyakan sesuatu?" Dan dikatakan oleh Allah, "Labbaika ya abdi." "Iya, apa wahai hambaku?" Ditanya oleh si hamba tadi, "Ya Allah, bukankah saya sudah beribadah 500 tahun? Bukankah saya sudah meninggalkan semua yang dilakukan manusia? Saya enggak menikah, saya enggak melakukan hal-hal berfoya-foya seperti manusia. Saya ingin hidup sederhana di dalam gua. Saya hanya ingin beribadah kepadamu." "Mbok, ya, saya ini dimasukkan ke dalam surga dengan amal saya, ya Allah. Karena saya ingin merasakan hasil kerja keras saya selama 500 tahun. Kiranya engkau berkenan untuk memasukkan saya ke dalam surgamu dengan amal saya." Tidak dijawab oleh Allah. Allah hanya mengatakan, "Ya malaikati adkhilhul jannata birahmati." "Wahai malaikat, antarkan hambaku ini masuk ke dalam surga dengan rahmat saya." Nggak puas dengan jawaban Allah, hamba tadi mengatakan, "Ya Allah, mohon maaf, ampuni saya kalau saya melakukan satu perbuatan yang salah. Saya hanya ingin meminta, masukkanlah saya surga dengan amal saya, ya Allah. Sungguh saya capek sekali ketika beramal kepadamu. Saya nggak makan makanan yang dimakan orang lain. Saya nggak minum minuman yang diminum oleh orang lain. Saya hanya makan delima dan hanya minum dari air sungai yang mengalir di pulau itu. Kenapa saya masih harus masuk surga dengan sesuatu yang selain dari amal saya?" Maka saat itulah Allah mengatakan pada malaikat, "Malaikat, kembalikan dia ke hisab. Mari kita hitung nikmat yang saya berikan kepadanya dari tubuh dan badan yang saya berikan, dari organ-organ tubuhnya, kita akan hitung dengan amalnya." Maka dihitung oleh malaikat, berat satu mata yang diberikan oleh Allah, sebuah bola mata dihitung dengan 500 tahun amalnya. Maka ketika ditimbang, ternyata nikmat bola mata yang Allah berikan kepadanya
itu jauh lebih berat daripada 500 tahun ibadahnya. Maka saat itu Allah mengatakan, wahai malaikat, adkhilhun nar. Wahai malaikat, masukkan dia di dalam neraka. Saat itulah si hamba baru menyadari bahwa semua yang dimilikinya adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu dia mengatakan, ya Allah, astaghfiruka, saya mohon maaf kepadamu. Maafkan saya dan masukkan saya ke dalam surga dengan rahmat-Mu. Maka Allah mengatakan kepada hambanya, wahai hambaku yang aku cintai, dari mana engkau memiliki bola mata sehingga engkau bisa melihat mana tempat yang engkau pakai untuk ibadah? Siapa yang memberimu kaki sehingga engkau bisa turun dari gua untuk datang ke bawah, makan delima dan minum dari air tawar itu? Siapakah yang menyiapkan air tawar di atas pulau yang di bawahnya mengalir air yang asin? Siapakah yang menyiapkan buah delima setiap hari kalau bukan saya? Siapakah yang memberimu ilmu sehingga kamu memahami bagaimana caranya beribadah kepada saya? Karena tidak semua orang diberi kemampuan memikirkan bagaimana ilmu yang sebenarnya dalam bersyariat. Siapakah yang memberimu jantung sehingga kamu tetap bisa hidup? Siapakah yang memberi kamu usia 500 tahun sehingga kamu bisa beribadah sepanjang itu? Siapakah yang mengkabulkan doamu ketika kamu minta mati dalam keadaan bersujud, dalam keadaan husnul khotimah? Dia mengatakan sambil menangis, engkau ya Allah, engkau ya Allah, engkau ya Allah. Maka organ tubuh yang saya berikan kepadamu, itulah yang membuat kamu mampu untuk beribadah. Sehingga kamu nggak memiliki apapun. Kamu tidak memiliki sesuatu apapun, kecuali itu pasti dari saya. Kemauan beribadah pun saya yang memberikan kepadamu. Maka jangan pernah meminta sesuatu dari amalmu, karena fisikmu dari saya, kemauanmu beribadah juga dari saya. Maka masuklah kamu surga dengan rahmatku. Maka masuklah surga dengan rahmatnya. Nah, ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tubuh yang Allah berikan kepada kita adalah salah satu bentuk nikmat dari Allah dan ada zakatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-shaum was-siyamu nisfus sabr. Dalam sebuah hadis riwayat akhrajahu at-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, likulli syai'in zakatun. Di segala sesuatu ada zakatnya. Wa zakatul jasadi as-shaum. Zakatnya tubuh ini, nikmat yang Allah berikan dari pandangan mata, panca indera, bagaimana kita bisa merasakan pedas, manis, asam, asin, pahit, pendengaran sehingga kita bisa membedakan mana suara yang baik dan mana yang tidak, jantung kita yang selalu berdetak nonstop, darah kita yang mengalir, organ tubuh kita, lambung kita, dan lain sebagainya. Itu kata Nabi Muhammad SAW, ada zakatnya, dan zakatnya adalah berpuasa. Maka berpuasalah ikhwan yang dirahmati oleh Allah dengan penuh keikhlasan, karena kita berhutang kepada Allah yang tidak akan pernah kita bayar. Kita hanya bayar zakatnya saja dari tubuh yang Allah berikan kepada kita. Dengan apa? Dengan puasa. Dan Rasulullah menambahkan di haditsnya tadi, wasyamu nisfus sabr. Siam, puasa adalah separuh dari kesabaran, dan kesabaran adalah separuh dari iman. Sehingga para ulama mengatakan puasa itu seperti seperempatnya iman. Barakallahu fikum. Semoga kita diberi tubuh yang sehat oleh Allah, tubuh yang bisa kita gunakan untuk beribadah kepadanya, dan kelak yaumil qiyamah semoga kita masuk surganya dengan rahmat Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.